Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan kebaikannya tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kita meskipun ada persoalan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena anugerah-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong dan memampukan kami melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4, tertulis demikian. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Spanyol dan Portugal dilanda mati lampu pada hari Senin dan Selasa 28 dan 29 April 2025 yang lalu. Dan hal ini menyebabkan kekacauan di dalam kedua negara itu. Banyak turis yang bingung karena tidak bisa terbang kembali dan terjebak dalam situasi yang sulit. Warga lokal saling berebutan membeli air di berbagai supermarket karena ketiadaan listrik menyebabkan air tidak mengalir. Kekacauan seperti ini tentu tidak ada orang yang menginginkannya. Berbeda dengan konteks peristiwa itu, tapi masih dalam konteks kekacauan. Kalau kita bicara tentang kekacauan, kehidupan kita bisa kacau kalau kita tidak hidup dalam kejujuran dan ketulusan. Salah satu contoh orang yang mengacaukan hidupnya dengan sikap ketidaktulusan dan ketidakjujuran adalah Ananias yang tertulis dalam ayat ini. Kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Di situ Petrus menegur Ananias karena Ananias mendustai Roh Kudus. Petrus katakan selama tanah dari Ananias tidak dijual, tanah itu tetap kepunyaan Ananias. Dan setelah dijual, hasil penjualan itu adalah tetap dalam kuasa Ananias, milik Ananias. Yang jadi masalah adalah Ananias memberikan hasil penjualan tanah itu dengan menyatakan bahwa ia memberikan semua dari jumlah penjualan tanah tersebut, dan inilah yang menjadi masalah. Masalah utama dalam tindakan Ananias bukan soal uangnya, tapi masalahnya adalah ketidakjujurannya. Ananias kalau tidak memberi tidak jadi masalah. Bukan satu keharusan untuk Ananias memberi, tapi Ananias di sini berpura-pura memberikan semua hasil penjualan, padahal tidak. Dia berbohong, dia berdusta, dan motivasinya adalah supaya ia kelihatan murah hati daripada kenyataan yang sebenarnya. Dia ingin mendapatkan pengakuan rohani dari komunitas yang ada. Padahal sebenarnya Ananias bisa saja mengatakan, saya hanya memberikan sebagian kecil dari penjualan itu. Atau Ananias bahkan sama sekali tidak memberikan apa-apa. Itu tidak akan jadi masalah. Ananias terjebak dalam sikap kemunafikan rohani. Dia ingin kelihatan baik secara rohani. Dia dan istrinya ingin kelihatan baik di mata orang lain. Tetapi hati mereka sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu semuanya dalam hidup kita. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semua Tuhan tahu. Ananias dan Safira istrinya mengira mereka bisa menutupi sesuatu.
tapi mereka tidak bisa menutupinya di hadapan Tuhan. Tuhan tahu setiap motivasi kita, bahkan sebelum kita melakukannya, Tuhan tahu semua. Maka itu sebabnya adalah lebih penting agar kita selalu jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan manusia. Sebab dusta di hadapan manusia diketahui oleh Tuhan. Bukan apa yang orang lihat yang penting, tapi apa yang Tuhan lihat pada kita itu yang terpenting. Tuhan menghargai kejujuran saudara dan saya. Tuhan menghargai sikap yang tulus. Jangan berpura-pura, tapi biarlah kita apa adanya di hadapan Tuhan. Mari belajar untuk hidup jujur, hidup tulus di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa membawa hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita masih jatuh bangun dalam hal kejujuran, dalam hal sikap tulus, mari terus belajar dan minta Tuhan menolong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya dan disempurnakan terus dari hari ke hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar, kami mengerti bahwa Engkau tahu semua isi hati. Engkau tahu semua motivasi. Dan Engkau tahu semua dan setiap ambisi. Tolong kami supaya kami memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Tidak munafik dan kami bersikap jujur, tulus dan transparan di hadapan Tuhan. Sebab kami sama sekali tidak mampu menutupi apapun di hadapan mata-Mu. Engkau tahu dan Engkau melihat semua yang ada di dalam hati kami. Dan Engkau tahu semua yang kami lakukan. Bersihkan dan murnikan hati kami Tuhan, agar kami bersikap benar, jujur, dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dan berikan kami tidur nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, jamah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan, yang menantikan jawaban, menantikan pengumuman, UTBK dan berbagai harapan lainnya. Biarlah Tuhan menolong kami, menyatakan kemurahan-Mu, seturut dengan kekayaan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami dan keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.